Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Desir Angin Malam. Dalam seri yang ke-640 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, Lanti sebagai Putri Hijau, M. Abud sebagai Kolo Cokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Lanjar, aku tahu kau marah padaku, tapi dengarkanlah aku. Hamba paham, tapi jangan begitu caramu. Aku mengerti kau tidak suka dengan tindakanku. Namun ketahuilah, aku melakukan hal ini demi kebaikan bersama. Benarkah Kanjeng Ratu? Kolo Cokro mendapat siksaan yang tidak sedikit. Dia telah berubah wujud, dan tak seorang pun menginginkan hal itu terjadi. Kalau sekarang kau marah padaku, silakan, karena memang aku bersalah. Tapi setidak-tidaknya kita perlu mempertimbangkan keberadaan Kolo Cokro yang pernah mengalahkannya. Kanjeng Ratu, hamba tahu siapa Kolo Cokro. Dia bukanlah seperti yang kita harapkan. Dia bukanlah seperti yang kita bayangkan. Dia orang yang tidak terkendali. Dia bisa melakukan sesuatu di luar batas kemanusiaan. Dia telah merusak segalanya. Hamba sendiri pernah merasakan bagaimana dipaksa. Dan sekarang hamba hanya ingin dia sedikit paham bagaimana rasanya dipaksa. Sudahlah, hal itu tak perlu kau risaukan. Yang penting sekarang, bagaimana kau membantu Hijau merawat Gelagah Biru. Bagaimana Hijau? Jauh-jauh ku bawa kemari, tapi kini sia-sia belaka. Dia telah mati. Apa? Gelagah Biru sudah mati untuk yang kedua kali. Tapi belum yang ketiga kali, bukan? Kini aku tidak bisa melangkah lagi. Kau tidak perlu cemas. Biarkan aku yang mengatasi. Setelah berada di tempat ini, biarkanlah aku yang menanganinya. Tinggalkan tempat ini. Tapi Kanjeng Ratu, dia sudah mati yang kedua kali. Percayalah kepadaku. Di depanku tak ada satupun yang mati. Percayalah. Tapi bagaimana dengan rencana kita? Laki-laki bukan hanya satu. Nampaknya Gelagah Biru bukanlah laki-laki yang unggul. Kanjeng Ratu, dia telah merelakan segalanya. Iya, dia bisa kutangani. Seperti halnya Kolo Cokro. Jadi Kanjeng Ratu ingin menggunakan Gelagah Biru tanpa perasaan? Tunggu saja. Jangan tergesa-gesa. Menyerah. Tubuh Gelagah Biru dibaringkan di atas balok pualam. Di sekelilingnya adalah ruangan kristal yang penuh gemerlap dengan permata. Setelah Putri Hijau dan Dewi Lanjar menyingkir, Nyai Roro Kidul meniup 3 kali ke arah Gelagah Biru. Setelah itu, Gelagah Biru dibiarkan di tempat itu dan ditinggalkannya pergi. Sementara itu, Kolo Cokro sudah berjalan sampai di ruang Mustika Kencana. Ruangan itu benderang, namun bukan terangnya siang. Ia terpesona menyaksikan Mustika Kencana yang bersinar-sinar hijau kebiruan. Mustika Kencana. Ternyata inilah salah satu sumber terang yang menerangi alam perayangan di istana Nyai Roro Kidul. Oh, luar biasa. Alangkah indahnya. Aku ingin memiliki mustika itu. Kau dahsyat sekali. Aku ingin mengambilmu. Siapa tahu bisa mengembalikan kejantananku, bisa mengembalikan kelelakianku.
Kala Cokro terkejut sekali ketika ia menyentuh mustika kencana. Sekonyong-konyong dari mustika itu menyemburlah cahaya hijau, menyemburinya sehingga ia melayang jauh dari tempat itu. Dan ia berkelojotan di sebuah pelataran tanpa berdaya sedikit pun. Kanjeng Ratu, hamba sudah mengingatkan Kanjeng Ratu. Mengapa Kanjeng Ratu tidak mau mendengarkan hamba? Baiklah, semua memang kesalahanku. Biarlah aku yang mengatasinya. Aku yang membebaskan Kala Cokro. Jadi akulah yang bertanggung jawab. Kanjeng Ratu, jadi hamba sendiri tidak percaya. Tidak apa-apa. Memang aku yang melepaskan Kala Cokro. Kalian tidak perlu khawatir. Dia tidak akan berbuat banyak. Kalian percaya padaku. Tapi Kanjeng Ratu, gara-gara Kala Cokro terlepas, hamba dan Lanjar bertengkar. Itulah inti dari perjalanan hidup. Apakah kita bisa bersabar dan mengendalikan diri? Di mana aku? Di mana aku? Siapakah kalian? Siapa kalian? Di mana aku? Di mana aku? Mengapa kalian mentertawakan aku? Tolonglah aku. Tolong. Aku tidak berdaya. Tapi kalian mentertawakan aku. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Inilah upahmu. Kau terlalu murka Kala Cokro. Untuk apa kamu pergi ke ruang rahasia itu? Dan untuk apa kamu menyentuh mustika kencana itu? Aku... Kau akan mencurinya, bukan? Tidak. Aku hanya ingin menyentuhnya. Aku hanya ingin menyentuhnya. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Berhentilah sebagai pembohong, Kala Cokro. Orang pembohong sepertimu sebetulnya tidak pantas dibiarkan hidup. Aku masih menghargaimu karena kamu telah mengalahkan maut. Kau telah bangkit dari kematian. Tapi sekarang, kumohon dengarkanlah kami. Kau tidak perlu berkeras hati. Kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Dan kau tidak bisa meloloskan diri dari tempat ini tanpa seizin kami. Mengapa aku tidak bisa bergerak lagi? Aku tidak punya otot lagi. Kau tidak akan pernah bisa bergerak tanpa mohon ampun. Mohon ampun sekalipun, kau tidak akan bisa kami lepaskan. Bukankah kau pengampun? Bukankah kau pemaaf? Baiklah, Kala Cokro. Aku telah mencarikan teman untukmu. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Nyai Roro Kidul terjulur ke depan, tepat ke arah di mana gelagah biru dibaringkan oleh Putri Hijau. Dan tak lama kemudian, seiring dengan pancaran kedua sinar matanya, maka melayanglah tubuh gelagah biru yang tidak berdaya
lalu diletakkan di samping tubuh Kalacakra. Kau kenal orang yang berada di sebelahmu, Kalacakra? Gelagah biru. Ya, gelagah biru. Aku memberikannya kepadamu. Kau bisa menghisap darahnya. Darah beku dalam tubuhnya. Jadi... Gelagah biru mati karena telah kau bunuh. Tidak, aku tidak mau membunuhnya. Aku memang pembunuh, tapi aku tidak mau membunuh gelagah biru. Sungguh, jangan kau suruh aku membunuhnya. Tak kusangka, orang sepertimu masih punya rasa takut. Lanjar, akulah ketakutan itu sendiri. Jadi tidak bolehkah aku takut? Tolong aku, Lanjar. Aku tidak akan menolongmu, dan tidak akan bisa menolongmu. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, gak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Kanjeng Ratu, tolonglah aku, Kanjeng Ratu. Kalacakra, aku ingin menolongmu, tapi dengan cara yang lain. Apa maksud Kanjeng Ratu? Aku ingin meminjam sukmamu. Maksud Kanjeng Ratu? Aku akan memindahkan sukmamu ke dalam tubuh gelagah biru. Kalacakra ingin menjerit, namun tiba-tiba suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak mampu menjerit, bahkan mengeluarkan suara pun tidak mampu. Kalacakra terkejut mendengarkan pernyataan Nyai Roro Kidul yang meminjam sukmanya untuk dipindahkan ke tubuh gelagah biru yang telah mati. Semua yang hadir di hadapan ruangan itu menundukkan kepala ketika tangan Nyai Roro Kidul terjulur ke depan, tepat ke arah Kalacakra. Kalacakra mau menjerit dan memekik, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Aku tidak akan memindahkan sukmamu sebelum kau merelakannya. Kau harus berbaring di tempat ini dalam waktu yang lama. Kanjeng Ratu, ku minta kalian tenang dan jangan ada yang membantah. Sebagian nyawaku kupertaruhkan untuk kalian, Kalacakra. Kanjeng Ratu, mengapa kau biarkan aku tidak berdaya lagi? Karena kau mulai seenakmu. Kau akan mengambil mustika kencana hingga kau celakakan dirimu sendiri. Apakah kau tahu artinya? Apa yang kau lakukan, Kalacakra? Aku tidak tahu apa-apa, karena aku memang bukan apa-apa. Kalacakra, terpaksa aku menghentikanmu. Namun aku akan mencoba memindahkan nyawamu ke dalam tubuh gelagah biru.
Apa? Kolocokro, tubuhmu tidak berguna lagi. Tapi tubuh Gelaga Biru sangat sempurna. Itulah sebabnya aku menginginkan nyawamu, tapi tidak menginginkan tubuhmu. Oh, Kanjeng Ratu, aku tidak mengerti. Tapi mulai sekarang, kau harus memahaminya. Mulai saat ini, aku menginginkan nyawamu. Bersiaplah, aku ingin memindahkan sukmamu ke dalam tubuh Gelaga Biru. Aku mengundang segala sukma untuk merestui niat baikku. Saat ini, ingin ku keluarkan sukma Kolocokro agar bisa menyatu dalam tubuh Gelaga Biru. Jikalau ini mungkin, maka segalanya akan terjadi. Jadilah, jadilah, jadilah. Sekonyong-konyong, seperti asap keluar dari tubuh Kolocokro, seiring dengan gerakan Nyai Roro Kidul. Gerakan kedua tangan Nyai Roro Kidul itu membentuk suatu lingkaran-lingkaran, dan kedua tangannya seperti meraup sesuatu, lalu meletakkannya tepat di atas tubuh Gelaga Biru yang telah terbujur kaku. Dan pada saat itulah, asap itu nampak menyatu dalam tubuh Gelaga Biru. Dan pada saat yang sama, maka wadah Gelaga Biru nampak bergerak-gerak. Untuk sementara, kau tidak kubiarkan pergi. Kau harus tetap tinggal di sini. Kau tak bisa. Terima kasih atas segalanya, Mbah Tirun. Mbah Tirun telah sudi menolong saya. Jikalau demikian, saya tidak khawatir lagi, Mbah. Tapi belakangan ini, saudara kandung Gelaga Biru datang ke Surabaya menuntut saya. Simbah, saya akan kembali ke Surabaya. Hanya urusan yang perlu saya selesaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kepedulianmu. Karena kau masih mau datang kepadaku dan mencariku. Tanpa Mbah Tirun, saya banyak menemui kesulitan. Lupakan tua renta seperti aku ini, nak mas. Lupakan. Terima kasih. Terima kasih, Mbah Tirun. Tapi terus terang, saya tidak akan melupakan Mbah Tirun. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, perkenankanlah satu hal permohonan, Mbah. Apa itu, nak mas? Janganlah melarang saya. Jangan melarang saya untuk menemui Mbah Tirun. Nak mas, lepas dari sini keadaan sangat berbahaya. Jadi hati-hatilah. Maksud Mbah Tirun? Hati-hatilah. Pergilah. Tinggalkan Simbah. Ronggo Lelono tidak bisa membantah apa yang diucapkan Mbah Tirun. Ia segera pamit setelah mencium kedua tangan orang tua itu. Ronggo Lelono yang menyamar dengan pakaian compang-camping dan bercaping lebar itu, lalu menyusuri kali berantas, menembus hutan dan semak belukar. Tak lama kemudian, setelah Ronggo Lelono pergi. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa toh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haid. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas,
Pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Aku kira orang tua sepertiku ini masih diperlukan. Mbak Dirun. Kanjeng Dipatiano. Kanjeng Tumenggung Anom. Mbak Dirun. Ya. Siapakah temanmu tadi? Teman bermain saya waktu kecil, Mas. Ya, kebetulan saja dia datang kemari. Kami selalu bertemu di pinggir kali. Sebab sejak kecil saya selalu bersama menghadapi suka dan duka. Tapi mengapa Mbak Dirun seperti susah dan tidak enak menerimanya? Sebelum hamba melanjutkan keterangan hamba, apakah Kanjeng Tumenggung Anom telah mendengar percakapan kami? Hanya sayup-sayup Mbak Dirun. Tidak jelas benar. Tapi yang jelas, saya senang karena Mbak Dirun menolak kehadiran orang itu. Saya sendiri agak curiga. Tapi hati saya agak lega setelah Mbak Dirun menyuruhnya pergi. Apa? Ada apa, Nak Mas? Mengapa dalam hati kecil saya mengatakan orang bercaping lebar itu membahayakan sekali. Dia sangat mencemaskan hati saya, Mbak. Atau dengan kata lain, Nak Mas mulai curiga pada Simbah, begitu? Bukan itu maksud saya, Mbak Dirun. Tapi bukankah benar orang itu sangat mencurigakan? Sebab saya merasa tidak nyaman saat pertama kali ia datang menghampiri Mbak Dirun. Ya. Bagaimanapun juga, saya ini orang tua yang tidak bisa berbohong dan memohongi diri sendiri. Tapi saya memang tidak berbohong pada Kanjeng Tumenggung Anom. Ya. Laki-laki tua itu memang sahabat karib saya. Simbah tidak bisa menyangkal diri atas kehadirannya di sini. Terus terang, sebagai orang tua, saya tidak mau pekerjaan saya dihalang-halang. Apalagi seperti dia itu sudah memiliki pamor yang cukup baik. Ia ingin minta tolong pada saya. Saya diajak pergi dari sini dan saya tidak sanggup. Mengapa Mbak Dirun tidak sanggup? Saya sudah dipercaya Kanjeng Tumenggung Anom di sini. Tentu saja saya memegang apa yang Kanjeng Tumenggung Anom perintahkan. Kalau saya diajak ke Surabaya, di wilayah timur, waduh, bagaimana saya bisa melangkah? Lalu saya ini bisa dikatakan orang tua macam apa? Iya, saya mengerti Mbak Dirun. Jadi untuk itukah hingga Mbak Dirun terpaksa mengusirnya? Ya, berat rasanya untuk memilih salah satu di antara dua sahabat karib. Kalau seumpama Kanjeng Tumenggung Anom harus dipisahkan dengan salah seorang sahabat, apakah Kanjeng Tumenggung Anom bisa? Tentu sakit sekali. Untuk itulah saya harapkan Kanjeng Tumenggung Anom bisa mengerti. Begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah,
Hidupmu tenteram ayem, rukun bahagia. Serompas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Iya, Mbak. Saya mengerti, Mbak. Tapi yang saya sayangkan, kenapa Mbak Dirun mengajaknya ke tempat seperti ini? Kenapa tidak diterima dengan baik di Sanggar Pamujan atau di Pendopo Kadipaten? Ada apa dengan semua ini, Mbak Dirun? Kanjeng Tumenggung Anom. Mbak Dirun akan lebih nyaman menerima tamunya di Sanggar Pamujan. Menerima tamu dalam kegelapan malam seperti ini, apalagi di pinggir kali, tentu saja bisa mengundang kecurigaan orang lain, Mbak. Oh, maafkan saya. Simbah luput. Mbak Dirun bukan hanya bisa luput, tetapi Mbak Dirun bisa menjadi sasaran luapan amarah orang. Tahu dengan banyak pengalaman itu, akhirnya menunduk diam dan mendengus lemah menyesali kesalahannya. Malam kian hening saat gemuruh air Kali Brantas semakin deras. Seiring angin yang bertiup kencang menyapu daun-daun di hutan sekeliling Kali Brantas, alap-alap belum bisa menerima keterangan Mbah Dirun yang masih belum jujur kepadanya. Jadi dengan kata lain, Kanjeng Tumenggung Anom tidak percaya pada keterangan hamba begitu? Ya, namanya saja tahu sama tahu, Mbak Dirun. Aku seorang prajurit, dan Mbak Dirun tahu bagaimana kehidupan prajurit. Ia bertaruh antara hidup dan mati. Kalau tidak dibunuh, ya membunuh. Tapi ini hanya masalah kecil. Yang paling penting adalah bagaimana rasa percaya yang telah diberikan orang. Ia tinggal di Pangkalan. Dia berada di wilayah Surabaya yang sudah saya tinggalkan. Saya sudah tidak sudi lagi tinggal di sana. Maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Tidak apa-apa, Mbak Dirun. Semoga saja Mbak Dirun bisa melakukan tugas dengan baik. Maaf, apabila saya terlalu curiga pada Mbak Dirun. Tadi semata-mata demi kepentingan kita bersama. Ya. Kita dipercaya oleh negara. Dan kita tidak bisa mengabaikannya, bukan? Ya, seandainya pemimpin-pemimpin Surabaya punya sedikit kebijaksanaan, seperti yang Kanjeng Tumenggung utarakan di sini. Wah, tentu tidak ada pertumpahan darah, tidak ada saling gorok dan mengkhianati. Aku jadi sedih sekali. Akhirnya Mbah Dirun dan alap-alap meninggalkan tepian Kali Brantas menuju ke kota Raja Wirosaban. Mereka berjalan dengan diam menyusuri pematang Kali Brantas. Sementara itu, Ronggololono dalam perjalanan. Ia kini sampai di sebuah hutan liwung. Ia kaget sekali ketika melihat sesuatu yang aneh. Kilatan-kilatan cepat di udara yang saling menghempas. Ia berhenti sambil mengangkat caping lebarnya. Pertarungan. Siapa yang memamerkan ilmunya dan bertarung di angkasa? Ini sudah tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Mereka memiliki ilmu tinggi, namun disia-siakan begitu saja. Baik, aku hanya ingin memperhatikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perhatikan. Mereka memang bukan pendekar sembarangan.
Ilmu mereka tinggi sekali. Mereka mampu bertarung di udara seperti ini. Terus terang aku kagum sekali. Rugi jika kita tidak mengambil mereka sebagai murid. Mereka tidak jelas latar belakangnya. Gelaga Biru memiliki latar belakang gelap. Dan dia adalah salah satu pemicu kerusuhan yang terjadi di Surabaya. Karena beritanya belum jelas. Jadi aku tidak mau menyalahkan Gelaga Biru. Tetapi yang jelas, mereka adalah keturunan orang-orang unggul. Memiliki ilmu pilih tanding. Siapa yang bisa bertarung di udara begitu sempurna? Bermain pedang di angkasa. Apa yang dilakukan Gelagah Irang luar biasa. Aku kagum melihatnya. Bagaimana kalau orang itu adalah Gelaga Biru yang sebenarnya? Kamu mau apa? Artinya dialah yang paling pantas untuk mendapatkan ilmuku dan ilmu guru. Kalau memang Bagaskoro yang salah, kita tidak perlu ikut campur. Dan biarkan saja. Ada apa, Kakak? Aku mendengar sesuatu yang aneh. Ada orang lain yang hadir di sini. Ada orang lain selain kita. Benarkah, Kakak? Mengapa daya penciumanmu miskin sekali? Rupanya kau tidak pernah berlatih lagi kelabang hitam. Aku hanya merasa bahwa yang hadir di sini selain kita adalah Gelagah Irang dan Bagaskoro yang bertarung di udara itu. Aku akan memeriksa sekeliling tempat ini. Kalau mereka lolos, bagaimana, Kakang? Aku ingin tahu siapa yang berani kemari. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa toh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Marissa Haque. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Berhenti! Siapa kau? Nama saya Warek. Saya asli dari Bangkalan Madura. Saya baru menengok kawan saya di Wirosaban. Tapi dalam perjalanan saya melihat orang berkelahi di udara seperti itu. Benarkah begitu, pengemis tua? Aku ingin tahu apakah benar atau salah apa yang kau sampaikan padaku. Kau tidak memata-matai kami dan mengikuti kami. Untuk apa? Percuma mengikuti orang lain. Hidup saya sendiri ini sengsara. Dan mengurus diri sendiri saja tidak sempat. Bagaimana harus mengurus orang lain? Pak Tua, kalau memang maksudmu baik, aku ingin menguji kemampuanmu. Berhenti. Jangan berpura-pura, Pak Tua. Untuk apa saya berpura-pura? Tidak ada gunanya. Tuan hitam yang menentang saya. Ya, aku memang hitam legam seperti arang. Semua ini juga terjadi atas kecerobohan dan kegagalanku. Sebab tidak mampu mengenali orang yang pernah kutemukan. Dan sekarang, aku harus lebih berhati-hati untuk mengenali orang yang ada di dekatku. Lebih baik terimalah tantanganku, dan kita bertarung dengan sehat. Siapa yang kalah, berhak menentukan apakah boleh pergi atau tidak. Maafkan saya. Ampuni saya, Tuan. Saya ini orang tua. Untuk apa bertarung? Sebentar saja juga mati.
Tidak ada gunanya, bukan? Tidak. Saya tidak mau bertarung, Tuan. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Ilmu silat pun hanya belajar ketika saya masih kecil. Jadi, saya tidak sanggup melawan Tuan Hitam. Panggil namaku Sangkar Angin. Iya, Sangkar Angin Hitam dari puncak Mahameru. Tentu kau pernah mendengar nama itu. Oh, Tuan adalah pendekar Sangkar Angin. Pendekar Sangkar Angin. Salam dan hormat saya. Maafkan saya karena saya tidak pernah melihat pendekar Sangkar Angin seperti ini bentuknya. Mengapa pendekar menyatu dengan alam? Ini disengaja atau bagaimana? Beberapa puluh tahun yang lalu, saya mendengar berita tentang kehebatan pendekar. Tapi dulu tidak seperti ini. Semoga perubahan warna kulit pendekar sebagai tempaan dan tambahan kekebalan ilmu. Kau jangan menghina aku, Pak Tua. Aduh, bagaimana saya ini harus bicara? Saya salah seorang pengagum pendekar Sangkar Angin, penghuni lereng Mahameru. Murid terkasih Yang Bayu. Kalau ada Sangkar Angin di sini pun saya kira hadir Eyang Kelabang Hitam. Pendekar Kelabang Hitam yang pernah memporak-porandakan di Kikisan Malang. Kau ternyata cukup tahu tentang perihal kami. Ya, kalau begitu aku semakin tertarik untuk menguji ketangkasanmu, Pak Tua. Jangan pendekar. Jangan. Kalau pendekar ingin membunuh saya, bunuhlah. Daripada saya ini masih hidup dan tidak berguna lagi. Kalau ingin bunuh saja. Saya tidak akan melawan. Karena saya ingin cepat menjelang maut. Iya. Hidup saya sudah tidak seberapa lagi. Ayo, ajarlah saya. Bunuhlah saya ini, pendekar. Pak Tua, maukah kau mengakui siapakah dirimu? Saya ini rakyat biasa. Nama saya Warek. Saya asli lahir di Bangkalan Madura. Saya menjenguk kerabat lama yang tinggal di Wirosaban. Wirosaban yang kini telah jatuh di tangan Mataram. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentrem ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Kau benar-benar pengemis hebat, Pak Tua. Kau telah mendengar banyak hal mengenai bencana di Wirosaban. Iya, benar. Sebagai pengembara dan pengemis di jalanan, mana mungkin tidak mendengarkan berita-berita itu.
Saya ini akrab di jalan. Dan saya memang hidup di jalanan, Tuan Pendekar. Nah, biarkanlah saya lewat. Saya juga ngeri sekali menyaksikan pertarungan di udara para pendekar yang sakti itu. Lalu kau mau kemana, Pak Tua? Saya mau kembali ke Bangkalan Madura. Pak Pendekar. Ada apa, Pak Tua? Saya dengar Kanjeng Dipati Ronggolelana, Adipati Surabaya tangan kanan Adipati Pekik, saat-saat ini sangat membutuhkan kehadiran para pendekar. Bagaimana kalau pendekar sudi datang di kediaman beliau? Ya, siapa tahu pendekar diperlukan di sana. Beritamu sangat menarik sekali, Pak Tua. Tetapi beritamu itu tidak mengurungkan niatku untuk mencoba kemampuan. Hentikan. Jangan, hentikan. Ronggolelana tidak mau meladeni apa yang diinginkan Sangkar Angin, sehingga ia tidak menghindar saat Sangkar Angin mencoba memukul dan menderanya. Ia pontang-panting ke sana kemari, beberapa kali jatuh dan bangun, ditendang, digampar, namun ia tidak mau membalas. Nah, bagaimana kejadian berikutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.